Saudara, manusia adalah makhluk yang memiliki tubuh, pikiran, kehendak, emosi, dan kebutuhan untuk interaksi sosial. Semua ini diberikan Allah sebagai aset yang harus digunakan secara bijak. Nah, tetaplah bersama saya dalam program Sang Pemenang, sebuah program bagi kaum pria. Dan kali ini saya telah bersama dengan Pendeta Eslomanik untuk berbincang tentang aset-aset tubuh yang diberikan Tuhan. Pak Pendeta Manik. Ya, Pak Oti. Tema kali ini menarik ini karena berkaitan dengan aset-aset tubuh kita. Ya, organ tubuh kita ya. Kalau kita perhatikan Pak Pendeta Manik ya, dalam kitab Ibrani mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatkannya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Nah, ini Ibrani pasal 2 ayat yang ke-6 ya. Ya. Dan dalam kitab Kejadian juga disebutkan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini Kejadian pasal 1 ayat 27 ya. Iya. Nah, sepertinya manusia itu unik begitu Pak Manik. Iya. Kita manusia itu adalah makhluk yang kompleks dengan tubuh ya. Ya. Tubuh, kepribadian, dan kebutuhan kita untuk interaksi sosial. Oh begitu. Ya. Dan masing-masing komponen tubuh ini diberikan kepada kita oleh Allah. Itulah yang disebut aset-aset yang harus digunakan secara bijak tubuh kita semua ini. Ya. Panca indera. Begini Pak Manik, apa saja sih sebenarnya aset-aset yang diberikan oleh Tuhan ini yang mesti harus kita pelihara secara bijak? Kita rawat begitu ya. Begitu ya. Ya, pertama kita memiliki tubuh ya. Nah, dengan tubuh, melalui indera. Kita berhubungan dengan lingkungan kita. Ya. Indera penglihatan ya. Ya. Kepribadian kita terdiri dari fungsi-fungsi yang mencakup pikiran, kehendak, dan emosi. Nah, beberapa dari kita mungkin menghabiskan kehidupan untuk membangun karir dan untuk mendapatkan uang ya. Ya. Nah, pada saat karir mulai menurun, baru menyadari betapa rapuhnya usaha mengejar keberhasilan dan mengalihkan perhatian kita untuk mengejar makna hidup. Ya, atau istilahnya bahwa kita manusia akan mengalami kemunduran dari segi fisik begitu ya? Iya, itu yang sering tak dilihat oleh orang yang sedang mengejar karir ya. Nah, tapi setelah karirnya sudah mulai lenyap ya, baru betapa penting menyadari sekali bahwa hidup bahwa ini memang ada batasnya. ada batasnya. Bahwa tubuh fisik itu kita akan menurun, yaitu kekuatannya seiring bertambahnya usia ya. Nah, Ya, ini hal yang menarik sekali nih, seiring dengan bertambahnya usia bahwa hidup kita ini menurun. Nah, atau proses penuaan begitu ya. Itu sudah pasti itu ya. Nah, sebenarnya kapan tepatnya proses penuaan itu terjadi begitu Pak Pendeta Man? Ya, penuaan adalah kerusakan ya. Dari hampir setiap fungsi tubuh ya. Dari waktu ke waktu sel-sel tubuh itu selalu ada yang rusak itu. Nah, setelah usia 25. Jadi setelah usia 25 tahun itu biasanya mulai dari situ ya. Tubuh fisik kita pasti akan menurun kekuatannya. Betul, ya. Nah, pada tingkat yang berbeda-beda tentunya ya. Tergantung pada lingkungan kita, genetika kita, dan bagaimana kita menggunakan tubuh kita itu. Nah, jadi sekitar 25% dari proses penuaan adalah itu menyangkut genetika. Genetika ya. Nah, kabar baiknya adalah bahwa kita memiliki kesempatan untuk memanfaatkan dan menggunakan sebaik mungkin. Sekali lagi, memanfaatkan dan menggunakan sebaik mungkin sekitar 75% dari proses penuaan ini. Ya, jadi setelah umur 25 tahun, kalau kita masih ada umur ya cukup panjang, berarti itu sebenarnya 75% yang kita gunakan begitu ya. Iya. Nah, bagaimana agar kita dengan maksimal ya menggunakan bagian tubuh kita dalam proses penuaan seperti ini Pak Pendeta Manik? Nah, itulah ini yang sudah alamiah ya. Pak Oti, saya harus olahraga cukup. Oh begitu ya. Gitu toh. Dan itu biasanya nasihat dokter ya. Ya. Istirahat cukup. Istirahat cukup. Dan gizi yang baik.
Dan Ini ini penting ya. udah klise nih bahasa Iya, ini ya. Iya, iya, Tapi memang itulah harus seperti itu. iya, Karena penelitian menunjukkan bahwa latihan fisik ya atau olahraga ya iya, dapat bermanfaat tanpa memandang usia. iya. Jadi setiap orang kalau begitu ya. Setiap orang untuk menjaga kesehatan yang optimal. Nah, para ahli merekomendasikan 1 jam olahraga yang teratur, tapi setiap hari. Jadi bukan 10 jam tapi sekali sebulan. Atau mungkin kadang 2-3 jam sekali sebulan begitu ya. Iya, bukan begitu tapi rutin. Begitu Pak Oti. Iya. Harus berkala ya. Iya, Ketika kita berbicara tentang merawat aset fisik kita ya. tubuh kita ya. Ya, Iya. yang merupakan karunia Allah. Mm, Jadi kita perlu latihan yang tepat. Ya, Kita perlu istirahat dan juga nutrisi atau Makanan ya. gizi ya, Iya, seperti iya. itu. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan istirahat yang cukup sebenarnya Pak Pendeta Manik? nah, jadi istirahat itu tidak berhenti. Kan banyak orang begitu ya, berhenti atau tidur gitu ya. Begitu. Nah, kita hidup memerlukan keseimbangan. Benar itu juga dia. ya. Jadi Ya. harus ada seimbang ya. Nah, itu ya istirahat Keseimbangan, yang iya. definisi yang paling top. Nah, Allah tahu bahwa kita perlu ruang untuk bernafas. Ya. Atau ruang antara kemampuan beraktivitas dengan kelelahan. Ya. Nah, Kejadian 2 ayat 2-3 mengatakan demikian. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Ya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Jadi ada waktu sebagai hari istirahat Pak Oti. Ya, jadi kalau kita ingin hidup atau hidup produktif lah atau hidup yang panjang, kita perlu menjaga keseimbangan tadi ya, Iya. Pak Pendeta Manik ya. Jadi kita membutuhkan kesadaran akan irama hidup yang benar ya. Ya, Istirahat adalah satu disiplin. Ingat, disiplin Ya. yang sangat penting. Jika kita tidak meluangkan waktu dari pekerjaan kita untuk beristirahat sejenak, kita akan berantakan, itu pasti. Karena itu marilah kita menggunakan dengan baik waktu istirahat dan latihan fisik dan memelihara tubuh kita agar terus berguna bagi Allah dan keluarga kita. Nah Pak Pendeta Manik, Ya. nutrisi atau asupan makanan Gizi ya, atau gizi gizi, seperti ya. itu ya, yang tepat adalah satu aspek yang penting dari perawatan aset fisik kita, begitu ya. Sebab Allah telah merancang tubuh manusia sedemikian rupa Pak Uti. Ya. Dan sebagai makhluk omnivora, berarti bahwa kita dapat makan hampir apapun, tumbuhan, hewan, dan mineral. Ya, apakah itu berarti bahwa kita dapat makan hampir apa saja? Ya berarti bahwa kita harus makan segala sesuatu yang bisa kita makan, begitu? Tentu saja tidak Pak Uti ya. Begitu ya. Tidak. Tubuh kita memerlukan keseimbangan. Ya, ini Kembali ya. sekali lagi keseimbangan. Ya. Keseimbangan antara protein, karbohidrat, serta vitamin, mineral, dan air ya. Dan pada saat kita bertambah usia, kita perlu mengurangi porsi makanan kita. Nah, Ya ini- jangan bisa makan waktu masih muda, makan umpamanya 1 piring gitu ya, Ya. atau 2 piring. Sudah usia 65, tetap lagi 2 piring. Jadi harus seimbang ya. Harus seimbang. Nah, Pak ini Uti. saya bertanya tentang berat badan ini bagaimana? Iya, ini? iya. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkatan kegunaan tubuh kita adalah itu, berat badan. Berat badan ya. Jika kita terlalu berat, ya, organ, tulang, dan sendi kita harus bekerja lebih keras, yaitu untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan. Ya. Jadi hal ini membuat daya tahan tubuh itu lebih cepat terkuras dari biasanya. Ya. Nah, demikian juga jika kita kekurangan berat badan, tubuh kita tidak memiliki kekuatan atau Sebaliknya stamina ya. ya. Ya, jadi seperti itu. Tidak memiliki kekuatan yang memadai untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan. Jadi prinsipnya Pak Oti, Ya. apabila tubuh kita tidak dijaga, tubuh kita tidak akan bertahan. Namun,
untuk mengelola berat badan kita perlu perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup ini. Ya, gaya ini. hidup, gaya makan seperti itu ya. Begitu ya. Gaya Begini Pak olahraga. Pendeta Manik. Tadi dikatakan istirahat, Ya, latihan fisik, kemudian asupan atau nutrisi yang tepat, ya gizi ya. dan juga kontrol berat badan sangat penting untuk hidup sehat. Ya. Nah, berkaitan dengan mengendalikan kehidupan seksual ini kalau kita kaum pria ini, bagaimana nih Pak Pendeta Manik? Ya, ini sangat penting Pak Oti. Ya. Ya, benar sekali ya. Seks juga adalah salah satu bagian yang dapat mempengaruhi ya. Tidak hanya kita Pak. Ya. Tapi juga keluarga kita dan orang lain selama beberapa generasi. Begitu ya. Nah, seks akan mempengaruhi kehidupan rohani kita. Itu sudah pasti. Ya. Seks adalah karunia dari Allah. Seks adalah karunia dari Karunia, Allah, Pak Pendeta ya. Ya, bukan tabu itu ya. Tetapi dapat menghancurkan kita jika kita tidak berhati-hati atau jika tidak seimbang. Nah, Allah memberikan kepada kita sebelum manusia jatuh dalam dosa, Allah berkata, itu sebabnya laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya ya, dan bersatu dengan istrinya. Nah, keduanya akan menjadi satu daging. Ya. Nah, Alkitab menjelaskan bahwa karunia keintiman dan kenikmatan seksual hanya boleh dialami oleh mereka yang berkomitmen satu sama lain dalam ikatan pernikahan seumur hidup. Itu prinsipnya Pak Oti tentang seks. Ya, tapi kenyataannya banyak orang justru malah jatuh dalam dosa karena hal ini Pak Pendeta Manik. Nah, untuk itulah Pak Oti, Ya. Rasul Paulus mengingatkan kita, manusia masa kini ya, Ya. sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Itu kan 1 Korintus 10:12 ya. Ya. Orang bijak menyadari kerentanannya dan mengambil tindakan untuk memperkuat pertahanannya. Nah, ini menarik sekali. Ya. Berkaitan dengan kehidupan yang sangat penting juga kalau berbicara tentang kaum pria ya, Pria betul. tentang Ya. seks. Nah, apa yang perlu disampaikan mengenai pentingnya menjaga sebuah pernikahan kalau begitu Pak Pendeta Manik? Ya. Penulis surat Ibrani mengatakan, Pak, hendaklah kamu semua penuh hormat ya terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Ini berkenaan tentang seks ya. Gitu ya. Ya, jika sedang berjuang dalam wilayah ini, di dalam hidup, wilayah seks ini, Ya. mungkin perlu mencari seorang mitra yang menolong. Ya. Dia harus seorang hidup yang takut akan Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan yang bijaksana atas aset-aset fisik kita ini ya, Ya. organ tubuh kita ini, kita harus melakukan kontrol seksual dan memanfaatkan latihan fisik. Ada keseimbangan tadi ya. Keseimbangan, Ada disitulah kontrolnya olahraga, ya. kemudian ada istirahat, Ya, kemudian ada perlu juga makan makanan yang bergizi. ya. Jadi istirahat juga ya, Mm-mm. dan juga gizi yang baik untuk meningkatkan dan mempertahankan kegunaan kita bagi Allah dan juga keluarga kita. Ya, sesuatu yang menarik sekali nih. Apa Ya. yang disampaikan oleh Pak Pendeta Manik. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Oti. Kiranya perbincangan kali ini juga bermanfaat untuk setiap pendengar. Amin. Saudara, tiba saatnya saya mohon pamit dari hadapan Anda. Harapan saya Anda beroleh manfaat dari apa yang kami sajikan. Bila Anda ingin menanggapi acara ini, kirimkan surat ke acara Sang Pemenang, Tromol Pos 261, Batu 65302, atau SMS 081 333 777 386. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.